dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus di seksi P2PM, bidangnya P2P. Kebetulan saya pengelola program DBD di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Bisa dipaparkan sedikit Mbak kasus DBD dan DBD yang terjadi di Kabupaten Kudus? Ya, kalau kasus DB di Kabupaten Kudus itu cukup banyak sebenarnya. Nggak tahu ya, mungkin karena efek perubahan iklim, jadi kasusnya peningkatannya cukup tinggi, bahkan 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Diawali di tahun 2021 sampai sekarang. Biasanya kasus DB itu bisa kita prediksi peningkatannya terutama di awal tahun, kemudian mendekati akhir tahun, tapi saat ini tidak bisa. Hampir setiap hari ada kasus DB. Laporan DB itu bisa sehari 10, 15, kalau 30 hari kan 300 laporan ya. Sampai saat ini ada 1000 lebih, mungkin 2000 kasus. Itu yang cukup jadi tantangan buat kami, sehingga memang penanggulangan DB sangat-sangat kami butuhkan sumber daya yang lain, sumber daya manusia, mungkin dari segi teknologi, atau mungkin sistem informasinya yang diperbarui gitu. Dan edukasi yang paling penting, karena masyarakat kalau tanpa edukasi berkali-kali, sekali oke, kedua oke, tapi penyadaran mereka untuk merubah sikap itu yang sangat kita butuhkan. Selanjutnya mungkin manfaat dari programnya saya. Iya, kalau programnya ARSA itu kan tentang edukasi ya ke petugas kebersihan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Sebenarnya sangat bagus karena sangat berkaitan dengan program kami. Kami punya program namanya KBN, Kantor Bebas Nyamuk. Sebenarnya sudah kita mulai di tahun 2022, akan tetapi berhenti. Ya, biasalah karena mungkin banyak tugas-tugas yang lain, jadi tugas yang di KBN terbengkalai. Nah, bantuan dari Mbak Arsa ya untuk mengedukasi kembali para staf kebersihan di kami sangatlah membantu. Karena kami kebetulan tugasnya cukup banyak ya, sehingga mungkin tidak sempat lagi untuk mengumpulkan para staf petugas kebersihan untuk melakukan PSN di lingkungan kantor. Karena ternyata banyak bolongnya ya, di kami juga mungkin ada jentiknya yang pernah temukan, terus ada tanaman-tanaman air yang isinya juga ada jentiknya. Itu yang mungkin sering lupa dari pengawasan kami, sehingga kami tentu butuh edukasi tambahan, terutama program ke karyawan. Selanjutnya hambatan atau kendala dari program. Kalau hambatan atau kendalanya mungkin ini karena staf kami itu kan cukup banyak ya, tapi yang hanya baru dijangkau kan mungkin yang kebersihan, itu yang mungkin hambatannya belum menyeluruh. Jadi ada beberapa staf yang mungkin masih bisa diberi edukasi, terutama kepala-kepala yang mungkin bisa mengingatkan terus-menerus untuk menjalankan program tersebut. Bukan menjalankan ya, saling mengingatkan. Jadi kepala mengingatkan bawahannya, kemudian bawahannya melaksanakan tugasnya. Itu kan perlu durasi yang cukup panjang dan perlu bantuan banyak orang. Jadi tidak hanya ditekankan pada hanya staf kebersihan, jadi harus lebih meluas. Hambatannya itu. Terus manfaatnya juga. Selain itu Sarannya ya mungkin ada edukasi lanjutan, tapi bentuknya bisa yang lain ya, mungkin ada pesan khusus di kantor kami untuk melaksanakan PSN, entah dalam bentuk video singkat setiap Jumat pagi minggu keberapa misalnya untuk melakukan PSN itu.
saya Ibu Nur Titik, warga Tanjung Karang RT 2 RW 1. Selanjutnya apa yang Ibu ketahui tentang DBD? DBD adalah penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh virus yang ditularkan oleh nyamuk. Manfaat apa yang diperoleh warga desa Tanjung Karang dengan program pembagian ikan pemakan jentik? Ikan itu bisa memakan sejenis jentik-jentik nyamuk sehingga dapat mencegah adanya penyakit DBD. Selanjutnya, menurut Ibu apa kendala yang dialami? Kendalanya adalah ikan seperti itu tidak tahan hidup. Selanjutnya, apa saran yang Ibu berikan untuk program pembagian ikan kepada warga? Ya, semoga acara program ini bisa berlangsung terus sehingga dapat mencegah tidak adanya penyakit demam berdarah di warga sini. Terima kasih, Bu. Kasih juga. Namanya siapa? Nama lengkap Sri Wahyuningsih Di mana? di Tanjung Karang. Ceritakan pengalaman Yang setahu saya kalau penyakit demam berdarah itu kan dari nyamuk. Lah jentik-jentik itu kan asal mulanya kan dari mungkin itu ya di tempat-tempat yang kotor, apa itu genangan air, lah itu tuh kan sampah-sampah yang mungkin tidak terkendali, orangnya agak kurang bersih ya. Nah itu harus dibersihkan semua, dan kemarin juga dari PKK sudah informasikan tentang ini jaga kebersihan, karena ini kan alamnya kan agak panas, hujan, jadi kita harus menjaga kebersihan. mengenai manfaat program kami. Yang pertama, ikan untuk makan ikan. Soal manfaat dari pemberian ikan. Itu sangat diterima di masyarakat, karena kan mungkin kemarin masyarakat belum tahu ya, karena ikan juga bermanfaat untuk pemakan jentik nyamuk ya. Tapi kan begitu ada Mbak dijelaskan juga langsung terjun, masyarakat menerima dengan senang hati. Dapat hambatan atau kendala di sini tempat program yang kami lakukan. Hambatannya kurang lebihnya ya gimana ya, karena kalau saya pantau sendiri kekurangannya mungkin ibu yang harus buka buku, tapi dari kita mengajarkan kalau ada satu yang tidak mengikuti pembelajaran coba lagi bagaimana kita hidup di atas. Untuk program yang sebelumnya Kira tidak. tapi yang hanya adalah itu saja gitu. Iya. Jadi Bu, untuk selanjutnya apakah Ibu terdapat saran kepada program yang akan lakukan supaya Saran dari kami, semoga ini anak-anak semua bisa mengembangkan ilmu, bisa memberikan apa yang dia mampu untuk berguna bagi masyarakat. Sama-sama.
wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widodo SPDSD sebagai Kepala Sekolah di SD 1 Tanjung Karang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Terkait dengan demam berdarah yang selama ini menjadi momok ya bagi masyarakat Desa Tanjung Karang, khususnya di SD 1 Tanjung Karang, ini sangat menjadi perhatian kita bersama supaya penyakit demam berdarah ini tidak terjadi, khususnya di SD 1 Tanjung Karang, lebih luas lagi di wilayah Tanjung Karang. Karena ini memasuki musim penghujan, tentu untuk berkembangnya jentik-jentik dan lain sebagainya itu menjadi perhatian kepada masyarakat sekitar, terutama anak-anak ini. Tentu kita beri edukasi untuk pencegahan demam berdarah, itu Mbak. Oh iya, dari saya sangat mengapresiasi ya, memberi apresiasi yang sangat tinggi kepada mahasiswa dari UNES. Ini Prodi Kesehatan Masyarakat ya. Jadi dari kami apa yang adik-adik berikan pada anak-anak sangat bermanfaat sekali, terutama sebagai upaya pencegahan penyakit demam berdarah. Dan materi-materi dari adik-adik yang disampaikan kepada anak itu sangat baik dan anak-anak mudah untuk memahami. Juga mungkin dari program-program ada kelas cerdas, si cantik ya, untuk cegah DBD, kemudian dengue match, permainan itu sangat menarik untuk anak-anak. Ya, itu tanggapan saya. Hambatan tentu ini kan kepada anak-anak ya, tentu pengetahuan anak itu terbatas. Nah, juga lingkungan yang kurang mendukung, juga sumber daya dari manusia tentang keterbatasan dari pengetahuan tentang DBD. Nah, sebagai tindak lanjut apa yang adik-adik sudah berikan kepada anak-anak itu, kita mengimbau kepada warga sekolah, mungkin dari orang tua, guru, anak-anak untuk selalu menjaga kebersihan ya. Jangan sampai muncul satupun jentik-jentik yang mengakibatkan tumbuh kembangnya nyamuk demam berdarah ya. Iya, program ke depan ini supaya ini tentu ada evaluasi ya. Program sudah dikerjakan, kemudian ini ada keterlanjutannya ya. Keterlanjutannya dari adik mahasiswa, mungkin dari adik-adik kelas yang nanti. Terus dari kami sendiri menyarankan kepada adik-adik supaya walaupun ini tidak selalu tatap muka, boleh ya memberikan cara-cara pencegahan lewat media atau apa, bisa kita kirim di lewat SD ya, mulai WA atau pamflet ya, itu poster lah, boleh, monggo. Iya, sama-sama ya. Saya Arsa Salma Mufida, mahasiswa peserta PKL MBKM SKM Penggerak. Saya akan memberikan testimoni terkait PKL yang telah berlangsung. Yang pertama yaitu manfaat. Manfaat yang diberikan kegiatan PKL SKM Penggerak ini sangat banyak, yaitu memberikan ruang mahasiswanya untuk mendapatkan pengalaman secara langsung kepada masyarakat. Dan mahasiswa juga mampu melakukan kegiatan intervensi untuk memecahkan masalah yang dimulai dari analisis situasi hingga pelaksanaan intervensi yang tepat. Dan juga dilakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai keberhasilan program serta advokasi kepada stakeholder terkait. Yang kedua yaitu kendala.
Kendala yang dialami yaitu mungkin pelaksanaan saat di lokus masyarakat dan sekolah, terdapat beberapa peserta yang kurang antusias mengikuti kegiatan intervensi. Yang ketiga yaitu saran. Saran yang dapat saya berikan yaitu mungkin dapat lebih ditingkatkan lagi koordinasi antara pihak prodi dan mahasiswa agar tujuannya dapat tercapai. Sekian dari saya, terima kasih.